Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan JDH KPU Kabupaten Purbalingga. Terima kasih kawan-kawan JDH yang sudah selalu setia bersama channel YouTube JDH KPU Kabupaten Purbalingga dalam podcast Hukum dan Kepemiluan. Dan untuk episode podcast kali ini sudah sampai di episode 48. Bersama saya Turyanto sebagai host yang akan menemani pada podcast kali ini. Dalam podcast Hukum dan Kepemiluan episode 48 kali ini akan membahas tata cara pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial dan sangat luar biasa dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Purbalingga, yaitu Bapak Juli Atmaji, STTP MAP. Apa kabar Pak Juli? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Juli sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast JDH KPU Kabupaten Purbalingga ini. Yang tentunya Pak Juli itu pasti sangat sibuk sekali ya Pak untuk akhir-akhir ini Pak. Alhamdulillah, kegiatan seperti biasa. Kalau boleh diceritakan Pak tentang perjalanan karir Bapak sehingga sudah sampai saat ini Pak. Ya, matur nuwun Mas Turyanto dan kawan-kawan JDIH KPU Purbalingga. Pada kesempatan ini kami berterima kasih sebelumnya, terima kasih diundang pada acara podcast KPU Purbalingga, JDIH KPU Purbalingga. Pada hari ini tadi disampaikan Mas Turyanto bagaimana pengalaman saya sampai dengan saat ini. Saya cerita yang 5 tahun ke belakang saja ya Mas. Boleh, Pak. Kalau 5 tahun, 5 jabatan terbelakang saja. Kalau jabatan saya mungkin terlalu banyak dalam arti perpindahan banyak. Untuk 5 jabatan terakhir sebelum saya menjabat di Kepala Bagian Pemerintahan, saya menjabat sebagai Camat Karangmoncol. Sebelum Camat Karangmoncol, ya saya termasuk 2 kali menjabat di Kepala Bagian Pemerintahan dan 2 kali pula menjabat di Camat Karangmoncol. Sebelumnya saya di Camat Bojongsari. Dan untuk saat ini saya mendapatkan tugas tambahan juga untuk sebagai camat di Karanganyar. Ya, tentunya ini amanah yang diberikan kepada kami di sini dan tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu untuk jabatan. Luar biasa ya Pak, masih muda dan masih sangat energik pastinya ya Pak. Alhamdulillah, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas. Baik Bapak, kembali ke tema ya Pak. Untuk tema kali ini adalah tata cara pelantikan pasangan calon terpilih Pilkada 2024. Pastinya tidak jauh dari peran pemerintah ya Pak. Karena KPU sendiri sudah resmi menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada tanggal 9 Januari 2025 kemarin di Hotel Berling Purbalingga. Yang selanjutnya adalah tahapan pelantikan. Tahapan pelantikan ini adalah tahapan yang paling ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan JDH dan pastinya masyarakat umum Kabupaten Purbalingga ini Pak. Langsung saja kembali ke pertanyaan, yaitu kapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada 2024 Pak? Ya, terima kasih Mas Turyanto. Untuk pelaksanaan pelantikan ini memang sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat maupun juga khususnya bagi calon berdua. Itu hal yang ditunggu. Kenapa? Karena proses ini kan sudah lama. Termasuk penyelenggara KPU juga berprosesnya sudah lama. Kami mengaturkan terima kasih sebelumnya kepada seluruh masyarakat Purbalingga maupun juga penyelenggara pemilihan yang telah melaksanakan pemilihan pilkada ini khususnya dengan baik dan maksimal, bahkan setiap periodenya terjadi peningkatan partisipasi. Untuk itu kami aturkan terima kasih. Partisipasi tahun 2024 ini bahkan naik 1,32% dari sebelumnya. Sekarang sudah 74,08% partisipasi. Kami aturkan terima kasih. Ini semangat dari semuanya
KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara telah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan tentunya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya terkait dengan kapan jadwal pelantikan. Ya. Saat ini memang untuk jadwal pelantikan ada kesimpang siuran berita, bukan simpang siur. Banyak berita yang beredar, kapan pelantikan. Ada yang menyampaikan bulan Februari, ada yang menyampaikan bulan Maret. Tapi tentunya kami dari pemerintah masih berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024 yang di situ mengatur bahwa pelaksanaan pelantikan untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih dilaksanakan tanggal 10 Februari 2025. Itu kami masih berpedoman pada Perpres 80 tahun 2025. Untuk ketentuan lebih lanjut tentunya kita akan mengikuti apabila ada perubahan. Dan itu tentunya tergantung dari masing-masing kabupaten itu sendiri ya Pak? Ya. Bagaimana ada gugatan gitu? Bagi yang tanpa ada perselisihan yang didaftarkan di MK, tidak ada perselisihan ataupun tidak ada force majeure, itu dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 10 Februari. Pelantikan sendiri itu yang melantik bupati dan wakil bupati itu siapa ya Pak? Kalau yang melantik bupati dan wakil bupati, itu bupati wakil bupati dilantik oleh gubernur. Termasuk apabila gubernur berhalangan pun, siapa yang melantik berikutnya? Yang melantik berikutnya adalah wakil gubernur, apabila gubernur berhalangan. Dan apabila wakil gubernur berhalangan, dilaksanakan oleh menteri. Itu sesuai Perpres 10 Undang-Undang 10 2016 maupun Perpres 16 2016. Berarti jika pejabat yang berwenang melantik berhalangan itu akan digantikan oleh tadi bertingkat. Ada wakil gubernur, kemudian apabila berhalangan lagi ada oleh menteri. Dan di mana Pak untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang dihadiri oleh siapa aja Pak? Untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih itu dilaksanakan di ibu kota provinsi. Itu dilaksanakan di ibu kota provinsi. Siapa saja yang hadir di sana? Untuk yang hadir dihadiri oleh pimpinan DPRD. Dalam hal ini pimpinan DPRD. Kemudian syarat siapa saja bahkan di sana, siapa saja yang harus hadir di sana, ada pejabat yang melantik, kemudian pejabat yang dilantik, rohaniawan, dan juga pembaca naskah keputusan menteri. Karena untuk pengesahan pengangkatan bupati, wakil bupati dengan keputusan menteri. Berarti untuk persiapan pelantikan sendiri itu pasti ya Pak, banyak sekali persiapan-persiapan dalam pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati itu apa saja itu Pak kira-kira Pak? Dalam persiapan ini kami berterima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini KPU yang melaksanakan tahapan sesuai schedule yang sudah, sesuai timeline yang sudah disiapkan, sesuai schedule itu sudah dilaksanakan sesuai berurutan. Termasuk kemarin dilaksanakan penetapan hasil pemilihan yang dilaksanakan tanggal 2 Desember. Kemudian tanggal 9 Januari kemarin penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 itu juga sudah ditetapkan. Itu sesuai tahapan. Kami berterima kasih. Dan pada hari ini tahapan selanjutnya adalah bahkan hari ini dilaksanakan pengumuman calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di dalam rapat paripurna DPRD. Hari ini dilaksanakan tanggal 14 Januari 2025 dan tentunya setelah itu nanti tahapan berikutnya adalah usulan dari DPRD.
usulan itu dengan berbagai berkas yang di sana, berkas yang harus dicukupi ada sekitar 10 berkas atau 11 berkas itu yang harus dicukupi. Dan alhamdulillah itu kemarin sudah kita komunikasikan, koordinasikan, baik kami dari bagian pemerintahan dengan KPU dan juga dengan Sekretariat DPRD, hal-hal yang harus dicukupi, insya Allah mudah-mudahan bisa tercukupi semua dan tidak ada kekurangan, sehingga bisa langsung pengusulan ke Menteri melalui Gubernur bisa dicukupi. Mudah-mudahan untuk acara pelantikan nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Mudah-mudahan. Iya. Dan setelah pelantikan itu biasanya ada serah terima jabatan itu Pak. Oke. Kira-kira kapan itu Pak? Dan apa saja yang diserah terimakan jabatannya itu? Untuk serah terima jabatan ini memang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perpres 16 2016 dan juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kaitan dengan penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam ketentuan itu memang diatur bahwa setelah pelantikan yang dilaksanakan di ibu kota provinsi untuk segera dilaksanakan serah terima jabatan. Batasan waktunya kapan bahwa serah terima jabatan itu sesuai ketentuan adalah maksimal ataupun paling lama 14 hari setelah pelantikan bupati dan wakil bupati. Itu untuk jadwalnya. Dan untuk pelantikan dan serah terima jabatan sendiri itu kan pastinya memerlukan biaya yang sangat besar itu ya Pak. Kalau boleh tahu itu dari mana asal pembiayaan pelantikan dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati terpilih nantinya Pak? Untuk pelantikan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan di ibu kota provinsi itu pembiayaan dari APBN dan dapat didukung dengan APBD provinsi. Jadi pembiayaan ada di APBN maupun APBD provinsi. Itu sesuai ketentuan seperti itu untuk pelantikan. Sedangkan untuk sertijab, karena sertijab dilaksanakan di kabupaten, tentunya pembiayaan dari APBD untuk sertijab. Baik Pak Juli, apakah ada pesan-pesan yang disampaikan untuk kawan-kawan JDIH dan teman-teman penyelenggara pastinya dalam pemilihan pilkada tahun 2024 kali ini Pak? Sebelumnya tentunya tadi kami sampaikan, kami berterima kasih kepada KPU maupun juga rekan-rekan JDIH KPU Purbalingga dengan bersama-sama di sini mewujudkan pilkada 2024 dilaksanakan secara damai dan tentunya di sini seluruhnya terlaksana dengan aman, lancar, bahkan sampai dengan saat ini dan sudah tertutup sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kami berterima kasih, satu, partisipasinya, kemudian yang kedua, pelaksanaan pemilihan pilkada di sini yang aman, damai, lancar, sesuai tahapan-tahapan yang ada, dan juga tingkat tadi partisipasinya yang tinggi. Kami aturkan terima kasih. Dan keamanan yang tetap dijaga sehingga penyelenggaraan pemerintahan juga tetap berjalan. Bahkan kalau kita lihat kemarin tanggal 27 itu kan kondisinya 27 November, musimnya musim hujan. Di berbagai lokasi itu terdapat yang rawan bencana. Ini sudah diantisipasi dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan sekalian sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemungutan maupun juga penghitungan suara. Dan bahkan tingkat partisipasinya juga tinggi. Ini yang kami aturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk penyelenggara maupun masyarakat Purbalingga. Baik Pak Juli, terima kasih atas kesediaan Bapak, atas informasi, kemudian ada kesan-kesan yang diberikan ke penyelenggara dan pastinya ke masyarakat umum. Kiranya Pak Juli akan sehat selalu. Amin. Begitu juga jajarannya Pak Juli agar bisa melaksanakan pelantikan dengan lancar, dan persiapan pelantikan itu pastinya akan memerlukan banyak sekali tantangannya ya Pak.
Demikian kawan JDH, itu saja podcast hukum dan kepemiluan episode kali ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila banyak tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.